Medan, kota yang tercinta, kota kita berbakti. Horas, kota Medan, menjuah-juah, menjuah-juah. Saya nggak berani menyebut yel-yel dari ini ya, sambutan dari Nias, karena saya memang sudah ketakutan ya saya sudah fobia terhadap Nias. Orang-orang Nias sudah terbukti ampuh menyebarkan Nias fobia kepada saya, mungkin kepada masyarakat yang lain juga. Jadi begini, saya ingin ceritakan, saya seminggu ini saya sudah diblokir sama Facebook karena laporan ya, seperti itu. Jadi saat ini saya mau sampaikan kronologis apa yang saya alami sehingga terjadi video yang saya menjadi heboh seperti itu. Dulu saya dikenalkan oleh seseorang, diproyeksikan menjadi seorang wakil ketua Banteng Muda Indonesia Kecamatan Medan Selayang, di mana ketuanya adalah Yamitema Tirtajaya Laoli. Kemudian Tirta Jaya Laoli meng-SMS saya dan akhirnya kami berjanji berjumpa di restoran Jerman di dekat Tasbih. Saya lupa namanya, restoran Jerman di dekat Tasbih di Jalan Setiabudi. Kemudian saya membawa teman saya, seorang teman saya, etnis Tionghoa, bukan ini ya. Teman saya etnis Tionghoa, ya sahabat saya lah waktu itu kan begitu. Dan kemudian biayanya 700.000 dan dibayar oleh Yamitema Laoli seperti itu. Saya ingat sekali angkanya. Nah, saya ditraktir seperti itu, otomatis saya berpikir bagaimana membalas budi ini seorang sahabat seperti itu. Dan akhirnya saya berujar, besok-besoknya saya berujar, saya teringat itu hutang budi saya ditraktir 700.000 rupiah. Saya bilang seperti ini, ketua, apakah punya kenalan di Taman Setiabudi Indah di perumahan? Adakah punya relasi? Dan dia bilang, ada bang, Odi Batubara. Waktu itu Sekcam di kantor camat Selayang. Odi Batubara adalah ponakan Yopi Batubara almarhum, yaitu pemilik PT IRA pengembang perumahan Setiabudi Indah Medan 1 dan 2. Dan akhirnya mereka berjanji, kami bertiga rapat untuk mengatur segala sesuatunya. Angin kencang ya, mengatur segala sesuatunya. Dan 2014 sambil ini berlalu, saya 2014 berangkat ke Inggris di awal Desember, sekitar tanggal 2. Nah, di awal Desember sekitar 2-3 seperti itu. Dan kemudian Yamitema Laoli ternyata memiliki kontak dengan Pak Mendiang Yopi Batubara dan menerima kontrak dari Yopi Batubara. Kemudian saya dipanggil oleh Yamitema Laoli dari Inggris ini. Saya mengerjakannya seperti itu ya, untuk mengeksekusi angkutan sampah, karena profesi saya adalah angkutan sampah swasta, namanya Service Solusi seperti itu. Dan akhirnya karena beliau tidak tahu bagaimana mengeksekusi sampah, akhirnya saya pulang setelah 3 minggu dari sini mengantar anak-anak saya untuk bergabung dengan mamanya yang ambil S3 di sini. Akhirnya saya pulang ke Medan segera 25 Desember untuk mengeksekusi sampah di perumahan Taman Setiabudi Indah Medan 1 dan 2. Saya pulang, saya rekrut orang-orang, saya bangun sistem, termasuk membangun TPA, bekerja sama dengan warga Marga Sembiring ya di Simalingkar B, dan juga ketua PP setempat. Saya nggak mau sebut namanya, ketua pemuda Pancasila seperti itu. Ya, kita bersahabat dengan semua pihak seperti itu. Semua pihak mendapat makanan masing-masing seperti itu. Saya dan Yamitema Laoli menandatangani kontrak 5 tahun di notaris, saya lupa, Buru Siregar di Ayahanda, Jalan Sendo atau jalan apa itu, dekat GKPA itu, Wisma Angkola seperti itu. Jadi saya menandatangani 5 tahun kontrak seperti itu.
dan saya merekrut orang-orang, saya bangun sistem saya ya otomatis beda manajemen, beda gaya, dan beda cost. Dan cost yang saya karena manajemen saya ahli di situ, otomatis cost bisa saya perkecil karena memang saya bangun sistem yang bagus dan saya sudah adopsi dari barat waktu saya di Australia dan saya di Inggris. Cuman 3 minggu saya pelajari tentang persampahan segera. Di Australia juga sudah 2 tahun saya pelajari. Nah akhirnya saya kembali ke Inggris setelah setahun, sekitar ya lebih kurang setahun itu saya kembali ke Inggris, dan kemudian Yami Tema Lawli menginginkan BBM saya, bahwasanya dia bilang TPA saya tidak dipertanyakan legalitasnya, seperti itu. Dan akhirnya oke, ini sudah mulai kelihatan gejala sabotase seperti itu. Dan akhirnya saya kembali ke Medan, dan akhirnya saya bilang rupanya malam-malam manajer PT Kanijaya Sentosa bernama Heri itu memanggil anggota saya malam-malam untuk tanda tangan kontrak sepihak, yaitu kontrak hanya sebulan dan sepihak karena Yami Tema Lawli hanya yang memegang, pihak KPT Kanijaya Sentosa saja yang memegang kopi kontrak. Dan akhirnya dibajaklah anggota saya, dan keuntungan saya bukakan di sini 30 juta satu bulan. Profit saya 30 juta, dan biasanya saya ini punya invoice 69 juta per bulan kepada PT Kanijaya, sebelum di luar kutipan yang lain ada iuran berupa potong rumput ya, potong pohon seperti itu. Ada tagihan berbeda seperti itu. Jadi dia menginginkan. Nah, setelah anggota saya dibajak oleh PT Kanijaya Sentosa, TPA-nya itu juga yang saya bangun kerjasama dengan koordinasi dengan Marga Sembiring di Simalingkar B seperti itu. Nah, akhirnya setelah hal tersebut terjadi, saya dibajak, saya dirampasi, saya terpukul. Saya bicara dengan Tema Lawli waktu itu, waduh gimana ketua, itu cicilan mobil saya, armada saya ada 1, seperti itu. Dan dia diam saja. Kawan-kawan sekalian, saya mengaku bahwasanya tentu saya frustasi. Waktu itu frustasi, ada takut, ada frustasi karena bapaknya adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan ya, tulangnya, pamannya tidak tahu siapa. Saya tidak mau ribut, tidak berani ribut persisnya, tidak berani ribut, dan akhirnya saya berpikir kalau saya kerjakan ini, saya harus bayar pengacara untuk hasil yang belum tentu hasilnya. Tapi kalau saya kembali ke Inggris, minimal 1,5 juta per hari saya dapat. Akhirnya saya putuskan dengan rasa kecewa, dengan rasa berat hati, saya putuskan untuk tidak mengambil jalur hukum. Tidak mengambil jalur hukum dengan konsep mungkin bukan hukum positif yang saya tempuh, tetapi bisa saja hukum budaya, hukum adat. Saya ingin main di sosial, hukum sosial seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk menulis keluhan saya di Facebook saya. Saya juga menulis, meng-copy paste-nya ke Facebooknya Bapak Yasona Lawli. Begini lebih kurang isinya. Kepada yang terhormat, kepada siapa saja yang bisa menghubungkan saya kepada Pak Yasona Lawli, Menkumham RI, agar kami dapat membicarakan kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya atas nama Yami Tema Tirtajaya Lawli senilai 1,4 miliar rupiah dengan kira-kira 30 juta kali 48 bulan. Seperti itu lebih kurangnya, seperti itu. 1,4 miliar rupiah agar terima kasih. Seperti itu. Dan akhirnya ada yang
yang mengatakan ada orang PNS, orang Nias di Pemkab di Pulau Nias mengatakan dia bisa menghubungkan saya dengan Yasona Lawli, dan akhirnya melalui inbox dia mengatakan pihak Yasona Lawli tidak mengenal saya, pihak keluarga besar Yasona Lawli tidak mengenal saya, seperti itu. Dan saya bilang ini antara damai dan perang. Saya bilang kalau saya siap damai, saya juga siap perang, seperti itu. Artinya perang urat saraf. Tentu Daud harus punya jarak dengan Goliat. Kalau Daud dengan Goliat tidak punya jarak, Daud pasti mati. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya copy paste juga itu permohonan saya itu di grup Facebook Nias Selatan, grup Facebook Nias Barat, dan grup Nias lainnya, beberapa yang lainnya. Saya sampaikan keluhan itu, saya sampaikan permasalahan itu di grup Facebook Nias Selatan, Nias Barat, dan lain-lain. Dan akhirnya di grup Facebook Nias Selatan dan Barat itu saya dimaki-maki oleh orang Nias. Saya dibilang sinaga babi hanya karena itu. Ada yang bilang nenek moyang orang Batak itu monyet katanya. Dan akhirnya saya mundur dari situ. Saya mengatakan seperti ini. Saya mohon maaf. Saya dirampok ya. Saya sudah dirampok. Saya coba menggapai dengan secara sosial, secara persuasif. Saya dimaki dan nenek moyang orang Batak disebut monyet. Hanya admin grup tersebut yang berhak untuk membantah ini, seperti itu. Hanya itu. Dan kemudian saya mengatakan seperti ini. Saya mohon maaf, saya salah. Tadi saya pikir ada orang Kristen di grup ini. Ternyata di grup ini tidak ada orang Kristen, yang ada hanya orang Nias. Saya minta maaf. Saya bersalah, saya bilang seperti itu, dan saya dikeluarkan dari grup itu oleh admin pasti dengan sakit hati dan hancur lebur, karena saya sudah dirampok oleh orang Nias dan kemudian saya dimaki-maki, hanya meminta pertolongan supaya menyelesaikan secara hukum adat, dan akhirnya saya dimaki-maki dan ditendang keluar, seperti itu. Mungkin hal itu membawa ke dalam nurani saya, seperti itu. Begitulah keadaannya sampai suatu saat saya melihat ada kesempatan untuk mendamaikan Ibu Gea dengan, saya lupa itu Marga Ginting itu, saya lupa namanya. Jadi saya berpikir saya mampu memberi 100 juta kepada Ibu Gea untuk uang perdamaian yang dimintanya dari 150 juta, dan Ibu Nur Halimah saya pikir saya bersedia membayar uang sekolah anaknya, keluhan dia, sebelum Ibu Nur Halimah keguguran karena terlalu stres. Itu pasti suami di penjara dan sebagainya, dia pasti stres. Tapi artinya kalau mereka bisa didamaikan seperti itu, diperdamaikan, Ibu Gea bisa dapat 100 juta, itu kan keren. Artinya Ibu Gea bisa membangun hidupnya, sisa hidupnya ke depan dengan 100 juta bisa bisa jadi toki apa begitu. Seperti itu yang pemikiran saya, sangat sederhana seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan, saya sudah dirampoki oleh orang Nias. Kemudian saya dimaki-maki sama orang Nias ketika saya sampaikan hal tersebut untuk minta bantuan. Dan saya dihina, nenek moyang orang Batak dihina sebagai monyet oleh orang Nias di grup Nias Selatan. Kemudian saya minta maaf, dan kemudian saya coba lagi mendamaikan Ibu Gea dan siapa itu, dan si Bro Ginting itu. Tetapi memang saya menceritakan ada kisah cerita saya dengan seseorang memang bertelepon, ada yang mencemaskan budaya tersebut masih dijalankan seperti itu, dan akhirnya saya harus dilapor kepada polisi seperti itu. Kawan-kawan orang Medan yang budiman, Anda berhak untuk menilai segala sesuatunya secara holistik, secara komprehensif, mulai dari runtutan cerita ini. Itu kisah saya yang sebenar-benarnya terjadi. Saya tidak mau bersumpah karena saya tidak diajarkan tidak untuk bersumpah. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak.
Jika benar, katakan benar. Jika tidak benar, katakan tidak benar. Seperti itu. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah orang-orang Nias, sungguh kekompakan kalian saya salut. Termasuk untuk membuat seorang Kondrat Sinaga menjadi fobia Nias. Saya fobia. Saya ketakutan. Saya akui kekompakan kalian membuat, saya pikir bukan saya saja, banyak orang akan fobia terhadap Nias. Karena apa? Kondrat Sinaga sudah dirampok, kemudian dirampok ya oleh orang Nias, kemudian dia curhat di grup Nias, kemudian dia dimaki-maki, dihajar, ditendang juga dari grup itu, kemudian dia minta maaf, dia pula yang minta maaf, kemudian dilapor ke polisi. Jadi ini bukan melibatkan hanya satu orang Nias saja. Saya dimaki-maki oleh grup Nias, di grup Nias Selatan, grup Nias Barat, dan sebagainya. Jadi ini bukan antara Kondrat Sinaga dengan satu orang Nias, tapi kelompok Nias yang begitu besar. Luar biasa. Jadi Nias fobia akan terjadi di Kota Medan. Dan di sisi lain, hatiku memang ada ingin menginjil, mengeritisi, seperti itu. Mengeritisi, menginjil. Tapi saat ini saya mau katakan, saya kibaskan kakiku, debu di kakiku, dan aku akan berbalik. Aku sudah selesai dengan penginjilan dengan orang Nias, dan sehingga penghukuman kepada Sodom akan lebih ringan daripada hukuman kepada kalian. Seperti itu. Jadi saya mau sampaikan bahwasanya apapun yang terjadi di depan, apakah saya dijemput oleh Bareskrim seperti yang kalian ini, kalian memang hebat, Yasona Lawli hebat. Dia adalah Menkumham RI yang powerful, maha kuasa di Indonesia. Yasona Lawli maha kuasa di Indonesia. Itu versi orang Nias. Saya akuin itu. Kalaupun saya dijemput dengan tangan terborgol, artinya saya sudah berjuang. Bahwasanya orang Batak bukan kaleng-kaleng, orang Medan bukan kaleng-kaleng. Orang benar tidak boleh mengkalah dengan sekelompok orang Nias yang powerful karena Yasona Lawli. Saya dizolimi, tapi kemudian kalian melaporkan saya ke polisi. Tuhan besertaku. Kalian mendatangi aku dengan kuasa Yasona Lawli yang maha hebat, Menkumham RI. Saya mendatangimu dengan kebenaran di hatiku, di otakku, di jiwaku, di ragaku. Kebenaran ku bawa untuk kuasa dari Tuhanku yang maha kuasa menghantammu dengan ali-aliku dari jauh. Seperti itu. Intinya apapun yang terjadi di depan, apakah saya harus dijemput oleh Interpol dengan tangan terborgol, saya sudah berjuang. Sudah berjuang menghadapi Nias-Nias bajingan. Nias-Nias yang merasa suci. Kalian kompak menghantami aku. Dan aku berjuang sampai aku tidak mampu lagi untuk mengatakan apapun. Aku berjuang. Dan di sisi lain, aku mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Nias yang sudah mengerti dan mendukung aku secara inbox. Demikianlah saya sampaikan hal ini secara komprehensif tanpa teks. Apa yang saya alami, deritaku selama ini ku alami dan ku sampaikan kepada ini. Saya juga udah pernah sampaikan kepada Simon Simanjunta ya. Simon Simanjunta yang staf ahli DPR RI dari PDIP. Saya sudah pernah sampaikan ini karena ini bicara tentang PDIP, tapi ada hubungan dengan PDIP. Tapi Simon Simanjunta, Anda tidak ada respon yang tepat, walaupun kita kawan satu kampus dulu. Ya, saya juga mengecam Anda bahwasanya Anda terlalu ego dan Anda tidak peduli sama teman. Seperti itu. Jadi intinya saya sudah berjuang. Terima kasih.